Bapak Haji Muhammad Iqbal Harun LC. Dan nanti setelah kita mendengar ceramah, mungkin ada 1, 2, 3 pertanyaan yang silakan untuk para hadirin semua, dan lanjutkan nanti dengan doa selamat yang akan dipimpin oleh Kapolda Haji Raden Saadi Bilang. Itulah acara-acara yang kita laksanakan pada malam hari ini. Sebelum kita lanjutkan acara, marilah sama-sama kita buka acara kita dengan membaca umul kita surah Al-Fatihah. Semoga acara kita ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan dan bencana. Al-Fatihah ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa auladihi wa qarabatihi wa dzurriyyati sallallahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Dalam Ibu dalam kerangka ini yaitu pembacaan suci Al-Quran Karim yang akan dibacakan oleh Anak Rizki Malaikan saya. Diam coba ya lagi naik diam ngoceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم
minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alaihi faminhum man qada فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا عزيزا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Anda Muslim Fardu yang telah membacakan ayat suci Al-Quran Karim. Semoga dengan daya memberkahkan dan kita semua yang mendengarkan sama-sama mendapat berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Saudara Bapak Ibu sekalian, saudara dan saudara, berikut ini hendak kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Masjid Al-Madaniyah Solo Peternakan yang akan disampaikan dan dibantu oleh Bapak Haji Sodoni. Berhubung Pak Ketua kita ini lagi dapat job di sekali, jadi kita bisa balik ya. Jadi orang ini bukan Pak Ketua yang galak buru-buru itu, tapi dia nak nyari duit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah SWT, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadiran Allah SWT yang mana pada malam ini kita diberi kesehatan, iman dan kesempatan. Alhamdulillah. Salam serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan
Ustaz, satu rombongan yang kami banggakan, Pak Haji Sehari yang kami muliakan, dan yang lain-lain juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu sudah datang memenuhi undangan kami panitia Masjid Al-Madaniyah, dan mungkin agak tamu sedikit kita. Nah, apa-apa yang penting kita dengar ceramah Ustaz, mungkin ada manfaatnya bagi kita saudara-saudara. Dan wong yang mendengarkan masalah maulid ini besar pahalanya. InsyaAllah mungkin kita malam ini ada pahala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu juga yang sudah bawa keturunan, kami banyak mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Allah akan membalasnya berlipat ganda nantinya di akhirat. Juga kepada rombongan Ustaz, kami banyak mengucapkan ribuan terima kasih sudah datang. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan datang di tempat kami ini. Saya rasa agak singkat, kita waktu mendesak. Saya rasa hanya itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Jokowi yang telah memberikan kata sambutan selaku ketua Masjid Al-Madaniyah. Terima kasih Pak. Sambutannya singkat, tepat, dan kami mantap, cukup mantap. Dalam Bapak Ibu kelanjutan berikutnya itu sampai kita mendengarkan ceramah tentang Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Haji Muhammad Iqbal Hamid LC kepada Bapak Haji Syekh. Di sana nak nyender apa tak? Tidak nak nyender ketika masalah tak? Oke, itu geser lagi aja apa aja? Gimana? Aja aja geser dulu. Terus jangan. Sedikit. Nah. Hah? Oh bapak sini. Tidak ada nyender. Ini dikit-dikit aja. Ah, yang lucu. Ah, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. على هذه النية
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadratul muhtaramin yang saya hormati, saya ta'zimi, para kiai, imam kita, guru kita, para ustaz, para ustadzah, bapak ibu haji, pengurus Masjid Al-Madaniyah beserta jajaran, tokoh pemerintahan, ketua RW, ketua RT yang berkenan hadir, jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah, malam hari ini kita duduk berkumpul i'tikaf di masjid ini. Mari kita niatkan segala apa yang kita lakukan sebagaimana niat guru-guru kita, niat para pendahulu kita, niat orang-orang tua kita dalam melakukan amal saleh. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini bernilai ibadah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada baginda Rasulullah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin. Allahumma amin. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, untuk semarak acara ini, yuk kita sama-sama membaca salawat bareng-bareng biar gegap gempita, biar terasa sukacita, biar sampai nilai serta pesan-pesan kebahagiaan kita, juga sekaligus kita mendapatkan nazarah dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Masya Allah, semuanya yang hadir anak soleh semua. Amin. Allahumma amin. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul dalam rangka memperingati Maulidun Nabi. Maulid khusus istilah yang dipakai untuk menyatakan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mengenal istilah miladun, milad artinya lahirnya seseorang. Apa beda milad dengan maulid?
Kalau miladun hanya orientasi tanggal berapa dilahirkan, sudah diperingati. Tapi bicara tentang maulid, kita bicara tentang segala hal yang berkaitan dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari sejarah sebelumnya, prosesnya, kemudian setelah kelahirannya, kemudian terus yang berkaitan dengan hal tersebut, maka itu namanya maulid. Maka Bapak dan Ibu, kitab-kitab maulid ini banyak sekali di muka bumi ini. Yang paling masyhur kitab maulid yang tercatat dalam sejarah, Maulid Al-Barzanji. Kemudian ada Maulid Ad-Daibai, ada Maulid kemudian Simtud Durar atau Al-Habsyi, ada Maulid yang dikarang oleh Sayyidil Habib Umar bin Salim bin Hafidh, ada Maulid Ad-Diyaul Lamir. Ini kitab-kitab maulid yang menceritakan tentang peri kehidupan Rasulullah yang masyhur saja. Padahal ada puluhan kitab-kitab maulid, bahkan dinyatakan dalam satu kitab Ibnu Taimiyah pun mengarang kitab maulid. Ini menarik. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa umat Islam bermaulid? Karena kita perlu mengenal sosok yang membawa agama ini. Kita perlu mengenal siapa yang mengenalkan kebenaran kepada kita. Kita perlu tahu bagaimana peri kehidupan orang yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita. Maka orang yang penting dalam kehidupan kita, kita harus kenal. Suami merasa kalau istrinya penting dalam kehidupannya, minimal terkenang di hari lahirnya. Uy, bapak-bapak, Pak, terkenang tak ada dengan kelahiran ibu-ibunya masing-masing? Ita telah tua lah 60 tahun, tinggal dibungkus pecah anu lempe baik tegal lagi. Astagfirullah. Nak 60 tahun, nak 70 tahun, kanco hidup yang muatkan kopi seumur hidup itu orang-orang rumah. Maka minimal kalau hari lahirnya kapan, pacak dibuat gapo, unjuk kemas sesuku. Setuju tak? Ya, itu apa? Jangan setuju, amalnya. Kemudian apa? Ajak jalan-jalan walaupun ke Jakabaring misalnya. Jalan-jalan ngajak ke 16 ilir, cari tempat lain. Ini namanya kita perhatian terhadap orang yang penting dalam kehidupan kita. Tapi ibu-ibu jangan juga. Memang kami lanang ini kadang-kadang lupa kapan lahir wong rumahnya masing-masing. Jangan curhat, aku lah tahu. Jangan curhat, tak usah. Lah rahasia umum itu. Wong lanang ini lupa aja ayah anak biasa ya. Tapi jangan lupa pula ibu, ATM kami itu di kamu. Selip gaji kami itu di kamu. Caca lupa udah mah itu. Artinya apa? Ternyata masing-masing mencintai dengan caranya masing-masing. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita bermaulid, artinya kita berupaya mengenal sosok yang paling penting di alam semesta ini. Kalau kita menganggap bahwa ayah ibu kita sosok yang paling penting dalam kehidupan kita 100% benar. Karena kalau tidak ada beliau tak akan kita dilahirkan ke muka bumi. Kalau tidak karena perjuangan orang tua, kita tidak akan bisa seperti sekarang ini. Kalau tidak karena tangisan ibu yang melahirkan, tak akan ada orang-orang hebat yang hadir di masjid ini. Kalau tidak ada ayah yang bekerja siang malam, tidak akan ada orang-orang yang soleh-solihah yang hadir tempat ini. 100% benar, orang yang paling penting dalam kehidupan kita adalah orang tua. Tetapi kita tidak lupa
bahwa orang tua yang menjadi penting dalam kehidupan kita, yang mengenalkan hak kewajibannya, mengenalkan siapa mereka, apa kewajiban kita terhadap mereka. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka oleh karena itu kita malam ini bermaulid, kita bacakan sirah beliau, kita bacakan sekelumit perjalanan hidup beliau, supaya muncul rasa ta'zim, rasa cinta, rasa bangga, rasa haru, rasa terima kasih kita kepada Rasulullah. Karena kenapa? Kalau kita cinta menganggap orang tua kita penting 100%, maka ketika kita menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling penting dalam kehidupan kita, maka nilainya 1000%, bukan lagi 100%. Bapak Ibu dimuliakan Allah, mengapa harus seperti itu? Karena Rasulullah adalah orang yang paling sibuk, orang yang paling pengen, orang yang paling terobsesi supaya kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling tak pengen, orang yang paling sedih, orang yang paling kecewa manakala kita melakukan kemaksiatan. Mengapa? Karena Rasulullah mencintai kita dengan setulus-tulus hati. Maka benar ketika di Ratibul Haddad kita membaca jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira, jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Ya Allah, balaskanlah kebaikan Nabi Muhammad dengan kebaikan dari sisimu ya Allah. Ya Allah, balaskanlah kebaikan Nabi Muhammad, karena beliau adalah orang yang paling pantas untuk engkau balasan kebaikan-kebaikannya dari jasa beliau kepada kami semua. Bapak Ibu dimuliakan Allah, bicara tentang maulid, maka kita bicara tentang satu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah wahai Muhammad, aku mengutus engkau ke muka bumi ini. Diutus artinya apakah Rasulullah keluar dari dalam batu? Tidak. Apakah Rasulullah keluar dari gua? Tidak. Apakah Rasulullah langsung dicampak dari pojok dari langit? Tidak. Apakah beliau metu dari bumi? Tidak. Itu artinya tiada kami utuskan engkau wahai Muhammad. Makna yang pertama, tiada ketika engkau dilahirkan ke muka bumi ini Muhammad kecuali sebagai rahmat yang terbesar daripada Allah untuk semesta alam. Maka berarti ayat ini menyatakan tentang wa ma arsalnaka, dan tiadalah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada alam semesta ini. Artinya ada proses kelahiran di situ. Karena kenapa? Karena Nabi dan Rasul itu manusia. Nabi dan Rasul itu seperti kita, perlu dilahirkan. Maka ketika beliau dilahirkan, kalau ada anak-anak kecil dilahirkan, bayi yang dilahirkan, kita senangnya minta ampun. Tak terkirakan bagaimana ini bapak ini punya anak tunggal, pasangan suami istri, dia punya anak cewek, anaknya anak tunggal. Sebelah besannya pasangan suami istri punya anak tunggal. Kemudian menikahlah keduanya, anak tunggal, berarti tidak mungkin ada cucu kan? Ya itu anaknya percuma sih kok. Menikahlah lama 10 tahun belum ada anak. Sementara Om Bayakasnya ini, yai-nyainya nih, lah pengen dapat cucu, anak tunggal masing-masing. Takut ya Allah jangan sampai mati. Dak kate anak kami dak kate cucu.
ditunggu 3-4 tahun belum lahir-lahir, berdentum tahun ke-5, tahun ke-6, anak atau mantunya kemudian mengandung, tahun ke-7 melahirkan. Kira-kira mak mana perasaannya? Senang bukan senang lagi. Pecah dapat gunung intan bahasa kita di dusun. Ya Allah, terima kasih, cucungku yang pertama dari anak tunggal engkau lahirkan ke semesta ini. Bahagia Pak, bahagianya minta ampun, Masya Allah. Dan kita ini adalah orang-orang yang ditunggu, dan betapa sangat berdebar-debarnya orang tua kita masing-masing manakala ibu kita mengandung kita dengan susah payah dilahirkan. Berarti kalau dilahirkan, kalau anak-anak zaman sekarang lemah, zaman angkatan-angkatan yang hadirin lahirnya di dukun kalau nak ngate itu, di mantri, di bidan nak ngate. Motongnya itu bukan pakai kantipan kuku, itu bukan pakai sembilu itu, nah pakai bolu. Netak itu dia pakai apa? Letak pusat dia pakai apa? Pakai bolu, cuy, sulit. Iya, pakai sembilu. Nah, Bapak dan Ibu, kita ditunggu dengan harap-harap cemas. Karena kenapa? Karena ini anak yang akan melanjutkan terah keluarga besar kami, kata orang tua kita. Dan anak itu lahir, betapa bangga, betapa luar biasa. Sementara kita ini manusia biasa. Sekarang bagaimana yang dilahirkan itu adalah yang menutup agama Islam dari zaman Nabi Adam. Nabi Adam puluhan ribu tahun sebelumnya, berterus-terus dilanjutkan Nabi Adam, Nuh, Idris, Hud, Saleh, sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa, sampai kemudian terakhir Islam yang disempurnakan. Lahirlah Nabi terakhir, namanya Muhammad. Maka itu beliau orang yang ditunggu-tunggu oleh alam semesta. Maka Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, dalam sejarah dicatatkan bahwa banyak proses, ada orang-orang yang memang sengaja menunggu kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Betapa banyak pendeta-pendeta Yahudi dari Palestina, dari Hebron, mereka pindah dari Bethlehem, mereka pindah kemana? Mereka pindah ke satu tempat yang bernama Yathrib. Kau tutup, kayak terang ngau dalam akunya, kayak hilang hafalanmu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kemudian mereka datang kenapa? Sengaja untuk menunggu Nabi akhir zaman. Kemudian Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pernah kami ceritakan, ada seorang raja Tubba sengaja meninggalkan pasukan-pasukannya di Yathrib, di Madinah. Untuk apa? Untuk menyampaikan surat beliau, untuk menyatakan syahadat, menyatakan Islam, menyatakan aku bersaksi bahwa aku akan menerima menjadi umat Nabi akhir zaman. Ditinggalkan surat beratus-ratus tahun, baru nabinya dilahirkan. Nabinya dilahirkan ratusan tahun sebelumnya, beliau sudah bikin surat untuk menunggu kelahiran Nabi akhir zaman. Berarti beliau adalah orang yang sangat istimewa. Keistimewaan beliau sebagaimana diriwayatkan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana da'watu abina Ibrahim, ana da'watu Ibrahim wa busyra Isa bin Maryam. Aku, kata Nabi Muhammad, adalah doanya Nabi Ibrahim. Aku, kata Nabi Muhammad, adalah berita gembiranya Nabi Isa. Dan aku, kata Nabi Muhammad, adalah bayi yang dilahirkan oleh ibuku Aminah. Aku adalah berita yang dibawa atau diperlihatkan kepada ibuku Aminah ketika beliau hendak melahirkanku. Ikhwah dimuliakan Allah, mengapa bisa seperti itu? Di dalam surah Al-Baqarah, apa arti Al-Baqarah? Bocil-bocil. Apa? Sapi betina. Ada hadiah dah. Galak hadiah ini. Ini lah ya. Dah galak. Ya, sudah. Untuk Ustaz Ahsan, bagus.
Al-Baqarah sampai betina. Kalau al-film, kalau FF apa artinya? Game. Ini tuh musibah. Al-fil artinya gajah. Al-ankabut. Apa? Bapak-bapak, anak-anak. Apa? Ibu-ibu apa ibu di belakang? Yang para kipas itu apa? Al-ankabut artinya? Lebah. Lebah apa ular? Apa iwak? Al-ankabut artinya laba-laba, spider. Ya. Balik ke laptop, cukup. Lagi lupa Ustaz nak nanya ngomong apa tadi. Ikhwan dimuliakan Allah. Kita bicara tentang Nabi Ibrahim. Nabiullah Ibrahim dalam surah Al-Baqarah diriwayatkan Nabi Ibrahim ini ketika beliau memugar Ka'bah, meninggikan pondasi Ka'bah bersama anak beliau yang bernama Ismail. Nabi Ibrahim punya 2 anak dari istri pertama namanya siapa? Sarah. Khadijah kaget, itu istri Nabi Muhammad. Jadi Nabi Ibrahim punya 2 istri, namanya yang pertama Sarah. Lama belum punya anak. Akhirnya Nabi Ibrahim kemudian menikah dengan seorang wanita bernama Siti Hajar. Siti Hajar punya anak namanya Ismail. Setelah Ismail lahir baru dapat Ishak. Berarti Nabi Ibrahim punya anak Ishak, punya nama anaknya Ismail. Ismail dibawa ke Arab, maka keturunan orang dari Ismail. Ishak, dari Ishak ini banyak keturunan Bani Israel dari situ. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam memugar Ka'bah bersama Nabi Ismail, selesai beliau memugar pondasi Ka'bah 4 sudut, maka kemudian beliau berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah segala amal baikku ini ya Allah, karena Engkau Maha Sami', Maha mendengar, Al-Alim, karena Engkau Maha mengetahui. Apa doanya berikutnya? Ya Rabb, kata Nabi Ibrahim, Rabbana. Ini kan kaitan dengan ucapan Rasulullah. Wa ba'ats fihim rasulam minhum. Ya Allah, di kota Mekah ini dari golongan orang-orang Arab ini ya Allah, bangkitkan, utuskan di tengah mereka rasulan minhum, seorang rasul, seorang nabi dari mereka sendiri yaitu orang Arab. Apa tugas beliau? Yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, tolong, minta tolong nian, bangkitkan, utuskan di tengah orang Arab ini seorang rasul yang mereka berasal dari mereka, yang dia berasal dari mereka, yang mengajari mereka kitab, mengajari mereka kebaikan-kebaikan, yang mengajarkan mereka tazkiyatun nafsi, mensucikan jiwa. Lihat, ternyata doa ini kemudian diijabah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sengaja berdoa khusus supaya Nabi akhir zaman itu dilahirkan. Nabi Ibrahim ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan sudah mendoakan, ya Allah, aku minta dari orang Arab Quraisy ini ya Allah, lahirkan satu rasul dari golongan mereka yang mengajari mereka kitab, mengajari mereka Al-Quran, kemudian wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah innaka antal azizul hakim. Maka Allah ijabah doa Nabi Ibrahim. Bepintanya ribuan tahun sebelum dilahirkan, doanya diijabah ribuan tahun setelah berdoa. Lahirlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ana da'watu Ibrahim, kata Rasulullah.
Aku adalah doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua kata beliau, wa busyra Isa bin Maryam, dan aku adalah berita gembiranya Isa anak Maryam. Karena sering disampaikan, dinyatakan bahwa Nabi Isa menyatakan, wahai Bani Israel, aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian semua. Maka dari ayat ini, Nabi Isa, nabi-nabi terdahulu khusus diutus kepada kaumnya secara khusus. Kira-kira kalau Nabi diutus sebelum Rasulullah ada di Palembang, khusus untuk warga Sumsel bae. Kira-kira kalau ada Nabi dilahirkan di Jawa Tengah situ, misalnya di Purwokerto, khusus untuk orang Jawa bae. Tapi kemudian Nabi Isa menyatakan, aku dilahirkan diutus untuk kalian Bani Israel. Kemudian tugasku adalah untuk mengkonfirmasi, untuk menyampaikan, untuk membenarkan kitab Taurat, dan selanjutnya aku membawa berita gembira kelahiran seorang nabi yang dia akan datang, yang namanya adalah Ahmad. Maka wajar berarti Rasulullah menyatakan, aku adalah doanya Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim berdoa supaya Rasulullah dilahirkan ke muka bumi ini. Kemudian aku adalah berita gembiranya Nabi Isa. Betul, karena Nabi Isa memberitakan gembira tentang kelahiran Nabi akhir zaman. Dan kemudian kata Rasulullah, aku adalah apa yang diberitakan Allah, diilhamkan Allah terhadap ibuku Aminah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, Siti Aminah. Aminah artinya wanita yang membawakan keamanan. Lihat Aminah, amin, aminatun, artinya wanita yang membawakan keamanan. Dengan berkah Aminah maka damailah, amanlah alam semesta, karena beliau membawa Al-Amin, yang aman sangat dapat dipercaya, yang membawa nilai-nilai keamanan dan keselamatan. Maka siapa beliau? Beliaulah Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Makan serdawo, makan panggangan ruang, lalapnya petai, ceculannya sambal tigo, caluknya dari sungsang. Alah kelemah makan. Alhamdulillah. Apalagi kalau makan ini, ada klub-klub kami ini makan tak baca 3 kali itu belum makan, itu baru sampai ke gorokan baik gitu. Ada itu. Mumpuk kedua ketiga itu cak pertama itu ada itu. Ya. Wongnya tak sebiro, itu kecil wong. Ya. Nah, Bapak Ibu, makan kenyang kita ucapkan alhamdulillah. Untuk hal-hal yang kecil saja kita ucapkan alhamdulillah, apalagi kalau diutuskan nabi yang membawa keselamatan, maka kita ucapkan alhamdulillah. Nak besak suara di sini, bersaing suara dengan suara mesin. Ya. Iya. Maka berarti Bapak dan Ibu, berarti ketika dilahirkan Rasulullah, maka kita ucapkan alhamdulillah. Karena kenapa? Karena Allah menyatakan qul bi fadlillah. Adik-adik, anak-anak, kaget baik. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan fadl, dengan keutamaan, dengan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahmat yang Allah berikan kepada mereka,
fabidzalika falyafrahu, maka dengan seperti itulah maka hendaklah mereka bergembira. Artinya apa? Bergembira dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan tadi, kalau kita makan lemak, pacak makan, kita ucapkan alhamdulillah. Ketika kita bisa minum, selesai minum, alhamdulillah. Ketika kita dapat nikmat, dapat kiriman, dapat paket, alhamdulillah. Ketika kita dapat kebaikan dari orang, kita ucapkan alhamdulillah. Sekarang bagaimana dengan diutuskannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita harus bersedih? Apakah kita harus marah? Apakah kita harus kecewa? Oh ya Allah, ngapo Nabi ini diutus? Kami tidak senang. Karena ada bapak dan ibu dilahirkan Nabi, kita senang dengan lahirnya Nabi, dia caca tak setuju. Ngapo kamu tu tak usah peringatan lahir Nabi, yang penting melok sunnahnya. Mak mano nak melok sunnah kalau kita tak kenal siapa yang membawa sunnah itu? Maka berarti kenal dulu supaya sunnahnya kita bisa kerjakan. Sana sunnah, salah sunnah. Siapa dulu yang bawa sunnah itu? Nabi Muhammad. Kapan dilahirkan? Siapa bapaknya? Siapa ibunya? Siapa kakeknya? Bagaimana proses kelahirannya? Bagaimana ibunya melahirkannya? Siapa yang datang ketika mau dilahirkan? Itu adalah kejadian-kejadian yang luar biasa, menunjukkan beliau orang hebat. Tak senang, nah bingung. Otak kita dah nyampe dengan orang seperti itu. Dikit-dikit sunnah, dikit-dikit sunnah. Memang kami tidak menjalankan sunnah? Itu pertanyaannya. Ikhwan dimuliakan Allah, Anda tak akan sampai kepada hakikat melaksanakan sunnah dengan baik kalau Anda tak tahu siapa yang bawa sunnah itu. Maka kita ini membacakan sirah beliau, sejarah beliau. Ketika ada mahalul qiyam, kita tegak, kita hakikatkan bahwa beliau hadir. Nak beliau hadir tak hadir, bahwa itu wujud penghormatan sebagai rasa ta'zim kita, itu bagian dari kesunahan. Maka oleh karena itu, bicara tentang kelahiran Rasulullah, maka kita bicara tentang betapa luar biasanya, bangganya, bahagianya. Karena hari ini 1400 tahun yang silam dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak dan Ibu, terima kasih kepada Allah yang telah mengutuskan Rasulullah. Terima kasih kepada Allah yang telah mewujudkan Rasulullah secara zahir. Terima kasih kepada Allah yang telah menjadikan kita sebagai umat beliau. Terima kasih kepada Allah karena dengan berkah kita jadi umat beliau, maka insya Allah kita jadi umat yang pertama dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Tapi konsekuensinya adalah kalau belum saatnya masuk surga, disuruh berlabuh dulu, siap-siap duluan masuk neraka. Lah ya serius. Jangan lemak baik hidup ini. Ngapa nak lemak baik? Pengennya masuk surga, sembahyang ida, ngesahkan uang tiap hari, kemudian nganak duit tiap hari, begibah tiap hari, memfitnah tiap hari, melakukan dosa tiap hari. Nak masuk surga duluan. Nah, mana jalannya? Maka berarti jalannya adalah kita meniti jejak dan langkah serta jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur bahwa acara seperti ini ada. Karena dengan acara seperti ini ada, walaupun bapak dan ibu tak solawat malam-malam ini. Padahal ini malam Jumat ini. Malam Jumat sunnah Rasul yang paling utama adalah salah satunya memperbanyak solawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah. Kita perbanyak baca solawat kepada beliau. Nah itu sunnah Bu ya. Jadi balik ini setelah selesai acara pakai tasbih digital,
pakai tasbih itu, atau hitung pakai jari, atau bacakan dalam hati. Tapi bila perlu yang paling jelas ucapkan dengan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina, terus baca seperti itu, kita dapat pahala. Ternyata ibu-ibu Ustaz, malam ini aku nak solawat. Payo datang malam ini, duduk dah usah solawat, telinga kita dengar nama Nabi Muhammad sudah dapat pahala. Ngapa? Karena betapa banyak telinga-telinga yang kepanasan kalau disebutkan solawatan pada Rasulullah. Hatta di orang Islam panas telinganya tuh. Yang main ini perlu diruqyah, karena ada sesuatu mungkin di telinganya. Nama Nabi Muhammad disebutkan, bersyukur kepada Allah karena tidak semua telinga diizinkan Allah untuk didengarkan, diucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti yang dengar ini, entah yang di dalam, entah yang di luar, yang nyimak, masang hati, masang telinga, masang niat yang baik dalam rangka mendengarkan siratul Rasul, ini orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, Ustaz, aku di kesini dak kelemahan petan ngapo? Dari petang tadi ditarik-tarik Pak Haji. Awas kau, minta datang, besok aku datangi kau. Terpaksa lah aku datang. Itu ditarik pagi itu cara asbabnya baik, syariatnya baik. Hakikatnya Allah yang memilih kita. Ujungnya kita hadir, masuk masjid, silaturahim, mendengarkan ayat dibaca, mendengarkan nama Rasulullah disebutkan. Berarti kita sedang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka kelahiran Rasulullah merupakan berkah yang amat sangat mahal. Kalau orang tua kita, keluarga besar kita itu menganggap lahirnya kita di muka bumi ini sebagai berkah bagi keluarga besar kita, tetapi lahirnya Rasulullah dinampak wujudkan beliau di alam semesta, maka beliau merupakan hadiah yang terbesar daripada Allah untuk kita semua. Karena kenapa? Dengan modal syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yakin dalam hati, maka kita sudah berhak menyandang sebagai gelar orang-orang yang telah menyerahkan hidupnya, yaitu orang yang beragama Islam. Berarti Bapak dan Ibu tak baca orang Islam asyhadu an la ilaha illallah, itu selesai, tak baca. Harus ada wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, harus sempurna. Lihat saking hebatnya nama beliau. Saya sering sampaikan, para ulama sering menyampaikan, satu-satunya nama manusia yang nama tersebut paling banyak diucapkan selain nama Allah adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang jam berapa? 9. Iya, 10. Anggaplah ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada di negara di Arab sekarang itu baru jam 6, nak maghrib misalnya. Azan maghrib, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nama Nabi Muhammad disebutkan. Jam 9 di kita ini, jam 9 pagi di Amerika. Ada orang nak salat duha, tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nama Nabi Muhammad disebutkan. Artinya setiap detik satu-satunya nama di alam semesta ini yang disebutkan paling banyak, yang tak pernah habis adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi bulan ini, oh masya Allah. Cingok di YouTube, cari live Maulid Nabi. Sekarang berapa puluh channel yang ada. Solawatan galau itu. Cak kita ni lah banyak dikit Pak. Di Jawa sekali solawatan 50.000 manusia hadir. Solawatan galau itu.
di sikok tempat, situ Bondo, di Malang, di Batu, di Jawa Tengah, di Pekalongan, di sini, di situ, di Aceh, di mana-mana, di Aceh, di Medan sekarang sudah ada Maulid Arba'in. Di Jambi, di Riau sudah jalan 5 tahun. Habib Muhammad Haidar bin Syahab. Kita doakan mudah-mudahan di Padang segera ya. Ada Maulid Arba'in, amin Allahumma amin. Di Papua ada, di Papua Maulid Arba'in 40 malam di Papua, bayangkan. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Maka inilah bukti Allah dengan ayat Al-Qur'an, wa rafa'na laka dzikrak. Maka Maulid Nabi ingin menunjukkan betapa hebatnya kualitas, betapa tingginya level dan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satunya makna dari wajah disebut sebagai maqamam mahmuda. Maqamam mahmuda. Makom yang cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhak menyandangnya. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Bicara tentang kelahiran Rasulullah, banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Ibunya yang bernama Aminah. Rasulullah, Bapak dan Ibu, sebelum beliau dilahirkan, maka cahayanya sudah ada. Ini yang kita kenal sebagai Nur Muhammad. Maka cahaya itu Allah titipkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Dari Nabi Adam terus sampai kepada Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim terus kepada Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail terus sampai kepada siapa? Kepada Abdul Muttalib, kemudian kepada Abdullah. Abdullah, Bapak dan Ibu, ayah Nabi Muhammad, adalah orang anak yang paling disayang oleh ayahnya Abdul Muttalib. Abdullah ini dalam sejarah banyak diperebutkan, baik oleh para janda bangsawan maupun oleh anak-anak perawan, berharap bahwa mereka menjadi istrinya Abdullah. Sampai-sampai ada seorang wanita datang betul-betul, Abdullah, tolong jadikan aku sebagai istrimu. Ini ibu, ini cewek ini datang, cewek. Jadikan aku sebagai istrimu, dan apa yang kau minta akan kuberikan semua. Oh, ini kalau Pak Sarko ini mah itu kan kira-kira aman lah. Ayat takutan dengan uang rumah. Itu. Kira-kira. Benar, maksudnya ketika muda dulu, lagi jomblo dulu. Oh, laju jok payo gitu. Itu kalau aku kira-kira mah itu kan. Atau Ustaz Haryadi kira-kira mah itulah kira-kira. Perijo kaget katanya. Aman itu baca diatur. Itu kalau gitu. Nah, kemudian Abdullah tak kata rasa ketertarikan kepada wanita ini, lupalah dia enggak. Ketika menikahlah dengan Aminah, wanita yang amat sangat luar biasa. Ketika selesai menikah, Abdullah terkenang, oh iya, dulu ada siapa, beberapa saat yang lalu ada seorang wanita yang pengen ku jadikan istri. Coba siapa tahu mau, kira-kira itu ngetes. Didatangilah wanita ini. Wahai puan, kalau tuan laki-laki, kalau perempuan kan puan. Nah, wahai saudariku, kemarin kan engkau ngotot supaya mau jadi istriku. Nah sekarang, ayo kita nikah. Oh, dak galak lagi, nehi katanya, dak galak lagi. Karena kenapa? Dia tidak mau lagi. Ketika waktu itu aku sangat semangat untuk menikah denganmu. Aku lihat di dahimu, di mukamu terdapat cahaya yang sangat gemilang. Dan ketika engkau menikah, maka kulihat cahaya itu sudah berpindah ke rahimnya Aminah istrimu. Dan aku sudah tidak punya kepentingan lagi untuk menikah denganmu. Lihat, Masya Allah.
Cahaya itulah yang disebut sebagai Nur Muhammad. Kemudian Siti Aminah, keajaibannya apa? Selama beliau mengandung anaknya yang bernama Muhammad, beliau tak pernah merasakan kelelahan, kesakitan, penderitaan apapun. Seperti wanita biasa, seperti biasa, tak pernah merasakan apapun. Lihat betapa ternyata luar biasa. Bayangkan kalaulah 9 bulan itu kan membasuh kita tuh berot-berot itu, berjalan. Kayak itu kira-kira itu bagi ibu yang hamil ya. Jadi bapak-bapak ya, tolong, betapa perjuangan istri kita luar biasa ya. Sekali-sekali kita minta doa, sekali-sekali ada kejadian ada bapak-bapak yang hamil, mak mano biar cerita rasanya susahnya hamil anak itu luar biasa. Tapi di sini banyak yang hamil tapi tidak melahir ke. Ada 3 bulan, 4 bulan ini, termasuk yang ngomong ini. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Artinya apa? Artinya Rasulullah SAW dalam proses itu beliau tak pernah menjadi beban bagi sang ibunda. Hatta ketika beliau lahir, bagaimana dalam posisi sujud kepada Allah. Satu. Yang kedua, makhtunan, dalam posisi sudah dikhitan. Kemudian maqtu as-surrah, kemudian dalam posisi ini apa? Pusarnya sudah terpotong. Kemudian makhulan, dalam posisi beliau itu sudah diberikan celah atau alis. Lihat betapa Rasulullah SAW bukan manusia biasa. Maka kita melaksanakan maulid Bapak dan Ibu dalam rangka menghadirkan rasa ta'zim, rasa terima kasih, rasa pengagungan yang luar biasa kepada Rasulullah SAW atas dilahirkannya beliau. Nah Bapak dan Ibu, kalau sudah seperti itu, maka perbanyaklah solawat kepada Rasulullah. Karena dengan solawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita semakin didekatkan kepada Rasulullah SAW. Perbanyaklah solawat, mudah-mudahan dengan solawat maka hidup kita semakin terarah. Perbanyaklah solawat, maka mudah-mudahan hajat kita makin cepat dikabulkan. Perbanyaklah solawat, maka mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam ketaatan. Dan perbanyak solawat, maka karena barang siapa yang paling banyak solawat, maka dia yang paling berhak cepat untuk dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan sambung cerita tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ada undangan pengajian lagi, entah Ramadan, entah subuh. Cuman jangan zuhur asar, takkan mungkin ada yang hadir. Makin bisa jadi. Ini yang dapat kami sampaikan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Yang baik daripada Allah, yang salah daripada diri al-faqir. Mudah-mudahan ada kebaikan di sini. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Bapak Haji Muhammad Iqbal Harun LC yang telah menyampaikan uraian tentang Haji Muhammad. Silakan Pak. Dalam sebelum kita berdoa, kami tadi kasih tahu bahwa mungkin ada 2-3 pertanyaan Pak ya. Singkat saja, Bapak Ibu juga silakan. Saya mulai saja Pak ya. Ayo. Semoga Bapak berkenan ya. Siap. Jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Pak Muhammad Sahid ya. Ayo. Jadi yang ingin saya tanyakan tentang itu masalah sholawat ya. Sholawat ini ya, sallallahu alaihi ala Muhammad, yang artinya semoga sholawat dari Allah atas Nabi Muhammad. Yaitu sallallahu alaihi wasallam, semoga sholawat dan salam dari Allah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ingin saya tanyakan, sedangkan artinya tadi Pak ya,
itu tadi semoga sholawat dari Allah Pak ya atas Nabi dan sholawat dan salam dari Allah kepada Rasulullah. Yang ingin saya tanyakan, sering kita ini kalau kita manusia ya sering berpidato atau apa mengucapkan itu ya sebutan ya, dia mengucapkan sholawat dan salam kita sampaikan Pak, tapi sedang kita kan artinya sholawat tadi kan dari Allah Pak, dia berarti dia manusia Pak. Itukah apa benar atau bagaimana? Apa yang benar ini Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dalam bahasa kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah. Sementara bahasa Allahumma salli wa sallim, ya Allah mudah-mudahan salawat dan salam engkau sampaikan. Mana yang benar? Maka ketika kita menyatakan salawat dan salam, kita uluk salam sampaikan kepada Rasulullah, itu tetap dalam bentuk permohonan dan doa. Karena hakikatnya salawat dan salam itu memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bahasa tersebut tak salah, bahasa tersebut juga tidak keliru. Karena maksudnya salawat dan salam mari kita sampaikan, artinya kita bermohon kepada Allah supaya salawat dan salam disampaikan kepada Rasulullah. Tetap hakikatnya salawat itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa? Untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya Allah kata yang salah. Ya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan kata sebelum kita doa? Ibu-ibu, Ada. Nah, ngejo makan bukan nak doa. Ini lebih bagus lagi. Ya, tidak usah bertanya, ngejo makan banyak-banyak. Lebih bagus daripada ngejo pertanyaan, lebih baik ngejo makan. Ya, itu sunnah Rasulullah. Mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusarru fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اجعلنا واهلنا واولادنا وذريتنا وتلاميذنا من اهل التقوى واهل العلم واهل الخير واهل العمل، ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر والجهل والضيق والكسل. اللهم بارك لنا في اولادنا وبناتنا ولا تضرهم، ووفقنا ووفقنا لطاعتك وارزقنا برهم. بحق ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustaz Haji Muhammad Iqbal LC yang telah menyampaikan uraian tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Terima kasih banyak Pak atas itu pencerahannya, dan juga kami ucapkan
Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu saudara, adik-adik, cucu, anak-anak yang telah mendengarkan dan menyimak uraian dari maulid tersebut. Saya selalu mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk sama kata kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum